Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabihi wa ala dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para guru, para kiai, para asatidz, sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan hidupnya, diberikan keberkahan rezekinya, diberikan panjang umur, sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, diberikan kebahagiaan, bahagia lahir dan batin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian kita membahas tentang ilmu-ilmu agama, tentang dalil-dalil hukum yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Dalam kesempatan ini kita akan menjawab, yaitu terkait tentang permasalahan lafadz niat. Di antaranya yaitu lafadz niat sholat. Ya, sebagian kalangan seperti kelompok Wahabi kerap menyalahkan amaliyah warga Ahlussunnah wal Jamaah terkait tentang lafadz niat. Menurut mereka bahwasanya niat itu tidak perlu dilafadzkan, tidak perlu pakai nawaitu atau tidak perlu pakai usolli. Ya, cukup langsung Allahu Akbar saja. Nah, bagaimana kita menyikapi ini? Kemudian mereka juga memberikan tuduhan atau stigma negatif tentang lafadz niat sholat, bahwasanya itu adalah hal yang bid'ah, hal yang sesat, hal yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita melanjutkan kajian lebih dalam tentang hukum melafadzkan niat ini, di kalangan mazhab 4, mazhabul arba'ah itu terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang menghukumi lafadz niat ini sesuatu yang tidak disyariatkan seperti Imam Malik dan Imam Hanafi. Namun Imam Malik masih memperbolehkan atau menganjurkan niat ketika dalam kondisi batin atau hati dalam keadaan was-was, sedang tidak tenang. Sedangkan mazhab Syafi'i dan Hambali menganggap bahwasanya lafadz niat itu adalah hukumnya sunnah. Ya, artinya dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Nah, kemudian menjawab bahwasanya kenapa warga Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah menggunakan lafadz niat. Ya, ini hukumnya adalah kias atau analogi atau diserupakan sebagaimana Rasulullah pernah melakukan ibadah haji, kemudian Rasulullah melafadzkan niat. Ya. Ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu an, Anas bin Malik, yang direkam oleh Imam Muslim. An Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu labbaika umratan wa hajjan. Nah, dari Anas radhiyallahu an bahwasanya aku telah mendengar Rasulullah mengatakan atau mengucapkan, labbaik, aku sengaja mengerjakan umroh dan haji. Nah, kenapa niat haji ini kemudian diserupakan dengan niat sholat? Ya, karena sama-sama ibadah yang bersifat fardhu, artinya yang sama-sama wajib, sama-sama rukun Islam. Ya. Nah, itu tentang dalil dari lafadz niat, bahwasanya kias atau diserupakan, disamakan dengan lafadz niat yang
Rasulullah ucapkan saat haji dan umroh. Maka jelaslah bahwasanya amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki dalil yang kuat, diperkuat oleh pendapat para ulama, meskipun itu tidak dilakukan oleh Rasulullah secara langsung. Namun di sini adalah bersifat kias dalam pengambilan hukum, meskipun tidak ada dalil yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah secara langsung, secara tekstual tentang niat sholat usolli fardhu zuhri, usolli fardhu maghribi dan sebagainya. Nah, kenapa penting sekali melafadzkan niat? Dan menurut mazhab Syafi'i dan Hambali tadi hukumnya adalah sunnah, mendapatkan pahala jika dikerjakan, karena niat ini adalah bagian penting dalam beribadah. Innamal a'malu binniyat. Ya, tentunya kita semuanya sudah hafal dengan hadis itu, bahwasanya segala sesuatu amal itu tergantung atau dinilai dari niatnya. Dengan melafadzkan niat, maka otomatis akan memperkuat hati kita, batin kita, penolong hati kita agar membantu kita bisa khusyuk, bisa konsentrasi, dan bisa menyadari tentang ibadah yang kita lakukan. Ya. Pentingnya kita mengetahui tentang komponen dalam niat, yaitu pertama adalah al-qasdu atau menguatkan tekad atau menguatkan maksud. Ya, berarti meyakini atau memantapkan dari maksud yang kita lakukan. Di antaranya itu kita benar-benar menyengaja melaksanakan sholat mencari ridho Allah, ya, fardu karena Allah. Kemudian yang kedua adalah ta'arrud, ya, menyatakan status kefarduan atau kesunahan sholat tersebut. Ya, artinya dengan kita niat kita bisa membedakan apakah itu sholat fardu ataukah sholat sunnah. Kemudian yang ketiga adalah at-ta'yin. Dengan kita niat kita akan memantapkan dan menyadari tentang ibadah yang kita lakukan, nama sholat tersebut. Ya. Nah, itu betapa pentingnya tentang lafadz niat, dan memang dianjurkan sebaiknya niat itu dilafadzkan sebagaimana anjuran para ulama, ya, termasuk dari mazhab Syafi'i dan Hambali. Kemudian ada sebagian kelompok yang membantah bahwasanya Rasulullah sama sekali tidak pernah melafadzkan niat, ya, khususnya tentang bagaimana aktivitas sholat Rasulullah. Ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, yang ini adalah kerap menjadi rujukan kelompok-kelompok yang anti lafadz niat. Ya, mereka menyerang kelompok-kelompok umat Islam, khususnya itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang melafadzkan niat dengan mereka mengambil hujah atau mengeluarkan dalil yang hadis berasal dari Anas bin Malik. Ya, ya, ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwasanya, ya, kata Anas bin Malik, aku sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, dan tiada lain yang kudengar kecuali Allahu Akbar. Jadi langsung Anas bin Malik, Abu Bakar dan Umar tidak pernah mendengar sama sekali usolli fardhu zuhri, fardhu maghribi dan sebagainya. Nah, sedangkan bantahan dari seorang tokoh, seorang Habib, Ahmad bin Muhammad bin Umar Asy-Syatiri, dalam kitabnya beliau menjelaskan, ya, dalam kitabnya Syarh Al-Yaqut An-Nafis, ya, ini menjelaskan bahwasanya
Abu Bakar, Umar, dan Anas bin Malik tidak mendengar Rasulullah mengucapkan lafaz niat itu, ya ada kemungkinan bahwasanya mungkin saja karena sholat di soft yang bagian belakang, ada kemungkinan beliau Anas bin Malik ini berada di soft belakang sehingga tidak mendengar suara Nabi, kemudian Abu Bakar dan Umar yang melafadzkan niat. Nah, dari uraian ini bisa kita simpulkan, bisa kita pahami bahwasanya berkaitan tentang lafadz niat, apakah Rasulullah itu mengucapkan lafadz atau tidak, maka hendaknya untuk kita tidak perselisihkan, hendaknya untuk kita saling menghormati dan saling menjaga, menghormati pendapat masing-masing kelompok untuk tidak menghina, kemudian menjelekkan, bahkan sampai kemudian memvonis bid'ah hanya karena pandangan yang berbeda. Ya, maka tidak mudah sekali untuk menuduhkan tuduhan bid'ah dan semacamnya hanya karena berbeda pendapat. Ya, untuk itu kelompok Salafi atau kelompok Wahabi, saya harap untuk tidak mudah mengucapkan bid'ah, sesat dan sebagainya. Apa yang dilakukan oleh warga Nahdlatul Ulama, warga Ahlussunnah wal Jamaah semuanya memiliki dalil. Ya, dengan kita berpegang kepada dalil kita masing-masing, hendaknya kita untuk saling menghormati. Bahkan di kalangan mazhab sendiri yang sudah kita tahu tadi bahwasanya dua kelompok mazhab 4 ini memiliki perbedaan pendapat tentang apakah melafadzkan niat atau apakah tidak perlu melafadzkan niat. Ya, itu jawaban kami, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan memberikan keberkahan untuk kita semuanya, khususnya warga Nahdlatul Ulama, warga Ahlussunnah wal Jamaah, agar semakin yakin, semakin mantap dalam melaksanakan amaliyah, baik itu yang fardu maupun yang sunnah, sesuai berlandaskan dengan Al-Quran, sunnah, dan pendapat ulama tentunya. Ya, kemudian tidak ragu tentang amalan yang kita lakukan, sehingga kelompok-kelompok yang membenci, kelompok-kelompok yang memfitnah Nahdlatul Ulama, memfitnah Ahlussunnah wal Jamaah, maka mudah untuk kita patahkan pendapatnya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan memantapkan keyakinan kita dalam beribadah sebagaimana pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.